para masyayikh, para kiai yang dimuliakan Allah, jamaah yang ingin akidahnya murni. Saya pun sedang berusaha selalu memurnikan akidah saya. Jadi saya ini bukan merasa paling murni, tapi sedang berusaha menghubungkan kalbu ini dengan kalbu Rasulullah, menghubungkan akal kita dengan pemahaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghubungkan ruh kita dengan ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akidah ahlu sunnah itu tidak keluar dari Al-Quran dan sunnah. Cuma sayang, sifat 20 yang dulu mudah itu sekarang dianggap sulit karena tidak bersanad. Maka sekarang malam ini saya ringkas. Mau gak dapat ringkasannya? Mau. Ya. Jadi ternyata tauhid itu kalau mau dibagi-bagi bisa banyak. Kalau di kajian-kajian yang sudah direkam oleh kawan-kawan kita, saya pernah menjelaskan tauhid surat Al-Ikhlas, ada ahadiyah, ada samadiyah. Sekarang ada pembahasan tauhid yang barangkali jarang dibahas juga, yang dituliskan dalam surat Asy-Syura ayat 11. Di lafaz awalnya disebut falikul habbi wan nawa. Ini disebut dengan tauhid af'al. Apa namanya? Tauhid af'al. Bahwa tiada di alam semesta ini yang berbuat, yang berperan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah sebut habbi? Kenapa Allah sebut biji? Biji itu kecil sekali. Jangankan kamu yang besar, biji kecil pun Allah yang mencipta. Biji kecil pun Allah lah Tuhannya. Tuhannya si biji adalah Allah. Apalagi tubuh ini. Ini disebut dengan tauhid af'al. Ini yang mudah ya. Kalau susah belajar sifat 20, saya kasih yang mudah. Ini yang mudahnya. Kita loncat langsung masuk tengahnya. Laisa kamislihi syai'. Laisa tiada, kamislihi yang seperti semisalnya. Itu dua tuh, ka misli. Ka seperti, misli semisalnya. Jangankan mirip dengannya, mirip dengan yang semisalnya pun tiada. Paham? Laisa kamislihi syai', sesuatu pun. Tapi Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, nama saya Ar-Razi tapi bukan Fakhruddin ya, itu Fakhruddin Ar-Razi. Ternyata imam ini dikafirkan oleh kelompok ekstrim ya, cuma karena dia tidak sesuai dengan kelompok Hanabilah di zamannya. Apa kata Imam Fakhruddin Ar-Razi? Laisa kamitslihi syai'. Ka di situ menguatkan misli. Artinya tiada yang serupa dengannya sesuatu pun. Coba bayangkan semua yang kita tahu. Coba bayangkan. Sudah. Coba bayangkan semua yang kita tahu. Mulai dari malaikat, aras, kalau tahu. Pernah ke ujung bumi? Ujung Medan aja belum ya. Udah pernah ke ujung Sumatera? Udah pernah ke Sabang belum? Udah pernah ke Mentawai belum? Belum. Jangankan ujung langit, ujung bumi pun kita belum lewati. Ujung Sumatera pun kita belum lewat, apalagi ujung langit. Maka sungguh main-main jika ada orang membayangkan Allah bertempat di satu tempat. Laisa kamisli syai', ini namanya tauhiduz zat. Apa namanya? Bahwa zat Allah itu sesuatu yang berbeda dengan segala sesuatu. Mahma tasawwarta bibalik fallahu bi khilafi dzalik. Apapun yang terbayang di dalam dirimu mengenai Allah, Allah berbeda dengan itu. Bayangkan apa saja, Allah beda dengan itu. Sebut istawa, terbayang sesuatu?
Allah bersemayam di atas arsy. Terbayang sesuatu? Allah bukan begitu. Disebutkan dalam surat Al-Fat, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Terbayang tangan? Allah bukan begitu. Paham? Ada hadis Nabi, yanzilu rabbuna, Allah turun setiap sepertiga malam terakhir. Terbayang sesuatu? Turun, terbayang apa? Dari atas ke bawah. Allah bukan seperti itu. Gampang gak akidahnya? Jadi gak perlu pakai takwil, gak perlu juga pakai tajsim, gak perlu ditakwil-takwil, diakal-akali, gak perlu juga diserupa-serupakan dengan jisim. Cukup katakan Allah beda dengan semua itu. Inilah penjelasan imam ahli hadis dulu, namanya Imam Al-Khattabi. Imam siapa? Al-Khattabi. Beliau ternyata pernah berinteraksi dengan murid-murid Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, imam yang mensyarah pertama kali Sunan Abi Dawud, kitab hadis, imam ahli hadis ini. Terus di ujung ayat, wa huwas samiul basir. Dia yang maha sami', maha mendengar, dia yang maha melihat. Ini disebut dengan tauhid sifat dan juga disebut dengan tauhid asma atau asma dan sifat. Allah menyebut dirinya Sami' Basir, tapi Allah juga sebut manusia dalam surat Al-Insan, faja'alnahu sami'an basira. Kami jadikan manusia mendengar dan melihat. Apa bedanya? Bedanya wa huwas sami'ul basir. Itu pakai alif lam, yang ini tidak pakai alif lam. Yang pakai alif lam itu Allah Subhanahu wa taala. Alif lam bagi ahli nahwu menunjukkan satu makna ma'rifah. Bagi ahlul haqiqah diartikan ini kesempurnaan, kamaliyah Allah Subhanahu wa taala. Alifnya alif kamaliyah, jamaliyah, lamnya lam jalaliyah, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berapa tauhid kita? Tauhid af'al, tauhid zat, tauhid asma dan sifat. Tapi tauhid asma sifat kita beda dengan asma sifat kelompok sebelah. Kelompok sebelah memaksakan bahwa Allah itu bertempat. Kata imam dia, Allah jika turun sepertiga malam terakhir, dalam kitabnya Isbatun Nuzul, syarah Isbatun Nuzul, syarah hadis Isbatun Nuzul, kata dia, Allah jika turun dari aras, dia turun tanpa meninggalkan aras, tapi benar-benar turun, berpindah dari atas ke bawah, tapi aras tidak ditinggal. Pusing kan? Itu namanya jam'u baina mutanaqidain, menggabungkan dua hal yang bertentangan. Turun dari atas ke bawah, kata dia. Benar, turun dari atas ke bawah. Tapi Allah tidak meninggalkan aras. Dia mencoba memikir-mikirkan zat Allah, maka dia mengatakan Allah nuzul dengan zatnya. Padahal Nabi, sahabat Nabi Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud mengatakan la tatafakkaru fi zatillah. Jangan pernah fikirkan zat Allah. Dia fikirkan zat Allah. Disitulah khalalnya, zallatnya, kekeliruan daripada imam yang bernama Ibnu Taimiyah. Dan itu harus diakui. Siapa yang pertama lagi berbicara bukan saya, tapi muridnya sendiri bernama Imam Az-Zahabi, Imam Ibnu Katsir. Dua murid ini pernah berbicara. Imam Zahabi terang-terangan, kata beliau, seandainya guruku tidak mengatakan istawa dengan zat, maka dia benar-benar jadi salaf. Maka saya sampaikan cinta saya kepada teman-teman yang mengaku salafi. Jika antum benar-benar ikut ulama salaf, hapuslah lafaz zat. Katakan nuzul turun, selesai. Tidak usah bayangkan. Tak katakan istawa selesai, tidak usah diterjemahkan. Katakan niat, tapi bukan niat ini. Tapi jangan ditakwil-takwil, dibayang-bayangkan. Ya. Namun zaman ini zaman yang sudah berbeda.
orang-orang sudah banyak mulai terjebak pada menyerupakan Allah dengan benda. Disitulah ilmu Imam Ghazali mulai dipakai. Apa kata Imam Ghazali? Belajar ilmu kalam, ilmu akidah itu sebenarnya tidak wajib sampai ada umat tergelincir. Sekarang kita dengar langsung mereka mengatakan akidah Asy'ariyah sesat. Benar gak? Ini medan sudah dikepung, Pak. Medan sudah dikepung. Mereka sudah punya kampus. Kapan Wasliyah punya kampus? Kapan NU di sini punya kampus? Kalau Muhammadiyah sudah ada, tapi Muhammadiyah tidak bergerak di bidang itu. Ya ulama-ulama, tuan-tuan guru yang ahlu sunnah di sinilah harus buat kampus. Kalau bisa buat juga yang tidak berbayar. Kadang-kadang orang mau menukar akidahnya cuma karena gratisan, karena merasa hidup susah, tidak bisa bayar SPP, kemudian ganti akidah. Ini yang terjadi. Jika dia awal-awal sudah ganti akidahnya, apalagi nanti ketika dia selesai. Maka kita doakan semoga tuan guru kita yang ada di sini Ahlus Sunnah, mereka diperkuatkan oleh Allah, diilhamkan supaya berani, supaya tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.